Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Ira Sastra Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Aryaguna. Perkenalkan, nama saya Kiki Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan menjelaskan pengertian dokumentasi. Pengertian dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian, atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, clipping, dan bahan referensi lainnya. Kata dokumentasi diadaptasi dari bahasa Inggris documentation yang ternyata dapat mengandung dua pengertian, yaitu sebagai berikut. A. Materi yang memberikan informasi atau bukti resmi atau yang berfungsi sebagai catatan. B. Tindakan mencatat dan mengklarifikasikan informasi secara tertulis, foto, video, dan sebagainya. 2. Jenis-jenis dokumentasi. Dokumentasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Dokumentasi berdasarkan aktivitasnya. B. Dokumentasi berdasarkan bentuk fisiknya. A. Kegiatan dan tugas dokumentasi. Pada penerapannya, ternyata ada beberapa kegiatan dan tugas dokumentasi, yaitu sebagai berikut. A. Mencari dan mengumpulkan bahan. B. Mencatat dokumen dan mengolahnya. C. Mengorganisasi dokumen. D. Membuat dokumen. E. Menyimpan dan memberitahukan dokumen. F. Mempublikkan dan mendistribusikan dokumen yang diperlukan. G. Melakukan filing atau pengarsipan. H. Menyajikan dan melindungi dokumen. 4. Fungsi dokumentasi. Dari penjelasan mengenai kegiatan dan tugas dokumentasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa fungsi dokumentasi, yaitu sebagai berikut. A. Menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. B. Menyampaikan informasi tentang isi dokumen bagi yang membutuhkannya. C. Menyajikan alat bukti dan data tentang informasi dokumen. 4. Fungsi dokumentasi. Dari penjelasan mengenai kegiatan dan tugas dokumentasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa fungsi dokumentasi, yaitu sebagai berikut. A. Menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. B. Menyampaikan informasi tentang isi dokumen bagi yang membutuhkannya. C. Menyajikan alat bukti dan data tentang informasi dokumen. D. Menyajikan dan memelihara objek serta isi dokumen. E. Melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen dari kerusakan. E. Meningkatkan pusparagam dokumen bagi bangsa dan negara. H. Bisa menanggung kepatuhan dan autentisitas informasi yang terdapat dalam dokumen. B. Konsep dokumentasi dan jurnal visual. 1. Dokumentasi dalam seni rupa. Dokumentasi dalam seni rupa adalah sebuah proses kegiatan merekam dan menyimpan dokumen karya seni rupa. Kegiatan dokumentasi dalam seni rupa mulai dari awal hingga akhir meliputi kegiatan berikut. A. Proses pencarian ide, konsep karya, perencanaan berkarya, hasil berkarya. Jurnal visual adalah kumpulan dokumentasi proses berkarya yang lengkap dan berurutan sesuai waktu prosesnya. Untuk mendapatkan jurnal visual yang baik, maka harus ditunjang dengan referensi yang relevan. Tujuan mendokumentasi karya seni rupa antara lain sebagai berikut. A. Mengeksplor kemampuan menyampaikan ide atau pemikiran dalam bentuk visual. B. Melatih kepekaan dan kemampuan relatif terhadap perkembangan diri dan kondisi sekitar. C. Menyiapkan data lengkap proses pengerjaan dan hasil karya, mencatat ide, hasil eksperimen dan konsep sketsa, foto proses berkarya, foto hasil berkarya, dan lain-lain. D. Mengingat proses berkarya untuk dievaluasi setelah selesai. E. Menjadi acuan saat ingin membuat karya kembali di kemudian hari. 3. Teknik dokumentasi karya seni rupa. A. Mencatat. Kegiatan dokumentasi bisa dengan cara mencatat. B. Menggambar. Juga bisa dilakukan dengan mendokumentasi suatu hal. C. Gunting dan tempel close. Teknik ini menggunakan potongan-potongan kertas atau bahan lain yang digunting dan ditempel ke buku jurnal. E. Memotret. Dokumentasi dalam seni rupa bisa dibilang dengan memotret objek atau kejadian-kejadian menarik yang diperlukan selama proses berkarya. E.
merekam suara atau video. Teknik ini dilakukan dengan cara merekam suara atau gambar pemikiran atau kejadian dianggap penting dalam proses pembuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Guna. Saya akan menjelaskan tentang ragam hias dan bentuk informasi dokumentasi. Ragam hias dan bentuk informasi dokumentasi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu proses pencarian ide. Proses pencarian ide merupakan dasar dalam pembuatan karya seni rupa. Yang kedua yaitu referensi atau acuan ide atau acuan ide. Yang kedua yaitu referensi atau acuan ide. Referensi atau acuan ide, seorang seniman sering membuat karya menggunakan acuan atau referensi tertentu. Yang ketiga itu perencanaan. Perencanaan yaitu pembuatan karya seni rupa yang sangat memerlukan proses perencanaan yang matang. Dalam proses perencanaan ini dapat dirancang bagaimana alur pengerjaan karya ilmiah, apa saja yang dibutuhkan untuk berkarya meliputi alat, bahan, dan media. Yang keempat itu proses dan hasil eksperimen berkarya. Selama proses pembuatan karya dan hasil eksperimen berkarya perlu didokumentasikan. Mendokumentasikan semua hasil eksperimen berkarya membuat kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan dalam hasil karya yang telah dibuat. Yang kelima itu konsep karya. Setelah gagasan dan ide dalam berkarya muncul, maka ide tersebut diwujudkan dalam sebuah konsep karya. Konsep karya ini perlu didokumentasikan agar memudahkan proses selanjutnya dalam berkarya. Yang keenam itu proses produksi. Proses produksi suatu karya seni dapat didokumentasikan dengan cara direkam atau dipotret. Yang ketujuh itu hasil kerja. Setelah proses produksi selesai dan karya selesai dibuat, maka hasil karya tersebut harus didokumentasikan sehingga bisa dijadikan bahan referensi setiap berkarya. Yang terakhir yaitu evaluasi karya. Setelah proses berkarya selesai, maka akan diadakan proses evaluasi karya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geriansyah. Saya akan membacakan penyajian jurnal proses kreatif. 1. Penyajian jumlah visual. Jurnal visual fisik manual, jurnal visual yang menggunakan buku khusus yang disiapkan untuk membuat dokumentasi. B. Jurnal visual digital. Jurnal visual digital menggunakan ruang digital untuk membuat dan menyimpan dokumentasi seperti blog, website, dan Google Drive. 2. Proses kreatif. A. Mengamati. Pada tahap ini pelaku kreatif wajib mengamati realitas internal kehidupan spiritualnya. B. Menanyakan. Pada pelaku kreatif dapat bertanya ke diri sendiri mengenai masalah yang sering muncul. C. Mencoba. Langkah selanjutnya adalah pelaku kreatif mencoba untuk meraba bagaimana wujud visual gagasannya tersebut. D. Menalar. Setelah membuat beberapa sketsa, pelaku kreatif perlu menganalisis kekuatan kelemahan dari setiap sketsa tersebut. E. Menyajikan. Di tahap ini seniman dapat memberikan bingkai yang sesuai baik ukuran, warna maupun kesesuaian dengan aliran lukisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.